Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada pagi hari ini, hari Jumat 11 Juli 2025. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan, selalu ucapkan syukur Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara dari hari ke hari. Kemarin tanggal 10, sekarang sudah tanggal 11. Kita minta pimpinan Tuhan sampai besok tanggal 12, 13, dan sampai nanti akhir Juli, 31 Juli, memasuki bulan Agustus, sampai nanti di bulan Desember, sampai Yesus datang. Bapak Ibu ya, kita mau setia. Bapak Ibu bersama saya adalah bilangan orang kudusnya Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan kita mau cinta Yesus, kita mau sungguh-sungguh hidup ini adalah sebuah kesempatan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan kita mau baca di dalam 2 Tawarikh pasal 25, 13 sampai 28. Sejak Amasya menjauhi Tuhan, lalu mereka mati dibunuh karena jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, tidak ada berkat, tapi dekat dengan iblis, hancur. Tutup mari, hidup ini sebuah kesempatan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku ya Bapa, selagi aku masih kuat dan sehat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak dapat berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Amin, haleluya. Hidup ini adalah sebuah anugerah. Haleluya. Hidup ini datang dari Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat dan sehat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita setia dan taat kepada firman-Nya. Hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku di dalam firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua. Jumat pagi ini tanggal 11 Juli 2025. Dalam nama Tuhan Yesus
Kita disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, Efesus pasal 5, 16, 17. Pergunakan waktu yang ada. Hari adalah jat. Bapak Ibu, sebelum beraktivitas, mari doa dulu sama Tuhan. Sebelum berangkat berdoa, sampai di kantor, dimanapun kita berada, berdoa sejenak. Ya, bila perlu Bapak Ibu ada Alkitab di kantor, di mobil ada Alkitab, di rumah ada Alkitab. Jadi ada 3 Alkitab supaya kita bisa baca di rumah, baca di mobil. Kalau ada lampu merah jauh-jauh, tidak ada salahnya baca Alkitab. So, penuh dengan firman Tuhan. Di kantor sebelum Bapak Ibu beraktivitas, sebelum mengambil suatu kebijakan, keputusan, nggak ada salahnya berdoa, baca Alkitab biar hanya 1 ayat. Tuhan lihat dari surga. Ya, Mazmur 53 ayat 3 dikatakan, Tuhan lihat dari surga melihat setiap anak-anak manusia berakal budi mencari Tuhan. Jadi kalau berlandaskan Tuhan, maka Tuhan akan jaga lindungi setiap kita. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi berurutan terus sampai 1 selesai, saudara ya. 2 Tawarik pasal 25 ayat 13 sampai 28 supaya selesai, supaya besok kita lanjutkan 2 Tawarik pasal 26 ya. Lanjutan yang kemarin kita baca 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai 12. Sekarang ayat 13. Ini puji Tuhan kita berurutan terus ya sampai nanti kitab Maliaki. Perjanjian baru kita sudah sampai Wahyu. Ya, pada waktu yang lalu sudah selesai sudah Kejadian sampai Wahyu. Sejak saya COVID atas izin perkenan Tuhan, saya sudah baca 1 Januari 2021. Terus 3 tahun nggak salah sampai 2024 itu selesai sampai Wahyu. Terus kita lanjutkan dari 24 sampai sekarang sudah sampai juga kitab Wahyu sudah. Ya, dan ini perjanjian lama baru sampai di 2 tahun. Mari ayat 13 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasiah dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dan dari jurusan Samaria sampai ke Bet-horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Nah, ini siapa yang orang-orang tidak boleh ikut berperang? Siapa kemarin saya cerita? Itu dari suku Efraim. Karena suku Efraim kan dari saya katakan Israel bagian utara, ini bagian selatan. Dia marah kan, jadi marah, dia ngerebut, dia perang. Dan apa yang terjadi? Karena ada kesalahan Amasya. Mari kita baca lagi 14. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah itu dan membakar korban. Ini kesalahan saudara. Amasya sudah mulai jauh dari Tuhan. Jadi ini mari kita baca nanti sampai terakhir. Amasya sudah mulai jauh dari. Ini kalau kita jauh dari Tuhan, kata firman Tuhan, terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah kepada orang jatinya jauh dari Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan manusia akan terkutuk. So, mari kita belajar firman Tuhan. Maka kita berterima kasih dengan baca firman Allah. Supaya kita tahu batas-batas yang dilarang Tuhan. Jangan kita pernah kerjakan. Jangan kita pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah datang kepada alalan dewa-dewa, datang kepada orang pinter, datang kepada hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Tuhan marah. Kalah sudah. Berarti ada celah. Masih ada celah. Tidak dipagari lagi karena dirinya jauh dari Tuhan. Coba baik berikutnya 15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya yang menyuruh seorang nabi kepadanya, yang berkata, mengapa engkau mencari Allah? Allah di sini bukan Allah besar, saudara. Allah dewa, A kecil, L kecil, saudara baca dalam kitab. Sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsa sendiri dari tanganmu. Waktu Nabi sedang berbicara, berkata Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Coba habis. Nabi aja mau dibunuh soalnya ini. Ada gawat ya Amasya, dagingannya betul. Ini orang kalau jelas lah. Kalau orang itu ciri-cirinya jauh dari Tuhan, pasti dia emosional. Suka marah, suka berantem, tidak mau damai sejahtera. Kan dia tidak hidup di dalam Roh Kudus. Tidak hidup di dalam firman Allah, tapi dipimpin oleh kedagingan, kerasukan setan, iblis masuk. Ya, tidak pimpin Roh Kudus, dia marah. Mau dibunuh. Coba main enaknya main bunuh. Padahal dia senang tidak akan terbunuh. Lihatin nanti. Ayat 17. Kemudian Amasya
Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda, mengatakan, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Wah, coba saudara, dihina saudara. Ya, di sini Yoas ada Raja Israel, beda sama Yoas yang di Yehuda, beda, namanya sama saudara. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menatang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama engkau. Coba aja ditantang oleh Yosua, jatuh nanti sudah. Ya, tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah di Edom. Kau mencari dewa jauh dari Tuhan. Maka penting Bapak di sini. Senang sekali saya baca firman Tuhan. Supaya saya mengerti karakter Allah. Supaya kita jangan bertindak salah. Tapi bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu mau beraktivitas dalam bisnis. Apapun yang kita kerjakan dalam bidang apapun. Andalkan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Raja. Jadikan Tuhan yang terutama di atas segala-galanya. Ayat 21. Sebelum majulah Yoas Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpuruk kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke Jawa. Kalah, nggak ada Tuhan. Kita kalah kalau tidak ada Tuhan. Hancur, kata Yohanes 15 ayat 5, kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukti nyata. Maka belajar kita hidup selalu dekat dengan Tuhan. Sentralnya kita adalah Tuhan Yesus. Ayat 23, Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yuda anak Yoas bin Yoas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Dihancurkan semua saudara. Coba ini. Sudah itu yang mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah yang berada di bawah pengawasan keluarga Bet Edom, juga perbanan istana raja dan orang sandera. Kemudian pulang ya ke bersama. Jadi Tuhan tidak bersama Yowo, tidak bersama Amasya. Karena dia nurutin daging, dia menyembah kepada dewa-dewa. Hatinya jauh dari Tuhan. Ini terbukti nyata. Mari kita baca lagi ayat 25. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya. Sudah Yoas bin Yoas Raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir, bukan semua yang tertulis di dalam kitab Raja Yehuda dan Israel. Ayat 27, sejak Amasya menjauhi Tuhan. Nah, tolong garis bawahi Bapak Ibu. Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu lari-lari ke Lakis, tapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuh ia di sana. Ayat 28 terakhir, ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping moyangnya di kota Daud. Ini contoh, dibunuh jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kata firman Tuhan, terkutuk. 1 Korintus 16:22, terkutuk kepada orang tidak mencintai Tuhan. Maranatha. Melalui firman Tuhan, mari pagi ini kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita landaskan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita dipimpin Roh Kudus. Biar hari-hari kita menjelang kedatangan Tuhan, sudah keadaan dunia mencemaskan. Di dalam keadaan dunia global, tidak di dalam keadaan baik-baik saja. Mari, jangan terpancing. Biarpun saat ini tidak berperang, jangan terpancing. Peperangan pasti terjadi lagi, itu firman Tuhan. Justru ini harus kita mempersiapkan diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dalam suasana tenang ini, berarti kita banyak kesempatan untuk kita menginjil. Banyak kesempatan kita lebih dekat dengan Tuhan. Mau investasi rohani, simpan harta di surga. Supaya suatu hari kalau hari hanya datang, iblis naga besar datang itu, kita diangkat sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Lolos dari apa? Masa antikris yang tadi malam kita baca 666. Nanti akan dicanangkan, ditanamkan di dahi mereka, di tangan mereka, angka antikris. Tapi kita hidup di dalam firman Tuhan, dan kita diangkat rapture, masuk dalam kerajaan surga. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat dan sehat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku Bapa, selagi hamba masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini berkenan di hati Tuhan. Itu penting. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Immanuel. Berjaga dan berdoa sebelum kita beraktivitas. Mari kita mau semakin dekat dengan Yesus. Komitmen kita bersama dengan Yesus. Serahkan semua aktivitas kita sepanjang hari di dalam tangan Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Ada penyertaan Tuhan. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.